Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar. Untuk melanjutkan materi pembelajaran kita bahasa Arab, terutama di marhalatus sanawiyah, maka sahabat pembelajar, kali ini kita mencoba membahas dari buku bahasa Arab kelas 8 tahun 2020, edisi revisi dari tahun 2019. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari buku tahun 2019, cuma di sini ada perubahan, ada revisi dari Departemen Kementerian Agama. Oke, sahabat pembelajar yang bahagia, di dalam buku bahasa Arab kelas 8 ini, sahabat pembelajar nanti bisa melihat dan juga menganalisa dari bab-bab yang ada. Bab yang pertama yaitu ad-darsul awal, as-sa'ah, dengan al-maudhu' atau tema, yaitu jam. Sahabat pembelajar bisa melihat dan juga merhatikan di tema yang pertama yaitu as-sa'ah. Dari tema sa'ah atau jam itu, maka dapat kita mengambil kompetensi dasar. Yang pertama, nanti memahami fungsi sosial, struktur teks atau unsur kebahasaan secara sederhana yang berkaitan dengan al-maudhu' atau tema, yaitu as-sa'ah. Kemudian yang kedua, menganalisa gagasan dari teks naratif, ya, teks naratif yang sederhana yang berkaitan dengan apa? Tema as-sa'ah. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa mampu untuk mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur, memberi dan juga meminta informasi terkait dengan apa? As-sa'ah, waktu, ya, dan juga siswa harus bisa memahami susunan gramatika, terutama di waktu ini kaitannya dengan adat at-tartibi, baik secara lisan maupun juga secara tulisan. Kemudian yang selanjutnya siswa juga mampu untuk menganalisa hasil gagasan dari teks naratif yang berkaitan dengan sa'ah. Kemudian siswa juga mampu untuk memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatika, yaitu yang berkaitan dengan masalah bilangan atau adat at-tartibi. Itu materi dari al-adat, yaitu ada 4 indikator, 4 kompetensi dasar. Kemudian kita nanti tinggal mana yang harus kita tekankan dari keempat kompetensi dasar tersebut. Paling tidak di dalam bahasa Arab itu yang paling urgent adalah bagaimana supaya siswa itu atau sahabat pembelajar mampu untuk mendemonstrasikan yang di situ itu melibatkan umpan balik, memberi dan juga meminta, ya. Kemudian setelah ada umpan balik, bagaimanakah siswa itu mampu untuk menghafalkan, bahkan menyusun susunan gramatikanya atau ilmu adat tartibinya, baik secara lisan maupun juga secara tulisan. Oke. Dalam konsepnya an-nasyatul awal, konsep yang harus kalian sahabat pembelajar itu tetapkan. Yang pertama di sini apa? Yaitu al-mufradat wa ta'abir atau wa ta'bir. Yang kemudian yang kedua taqdimun nas, yaitu kita melihat dari nasnya.
An-nasyatul awal. Kemudian sahabat pembelajar. Yang ketiga istima'un nas, mendengarkan nas. Kemudian yang keempat dari yang keempat at-tadribat, latihan. Nah, dari materi yang pertama ad-darsul awal, konsep peta pertama an-nasyatul awal itu harus ada empat materi yang harus didalami atau yang harus dipahami. Karena itu membangun yang namanya pengetahuan al-mufradat wa ta'bir. Berarti apa? Sahabat pembelajar itu harus memperbanyak menghafalkan kosakata, wa ta'bir, dan juga ibarah-ibarah dalam dalam bahasa. Kemudian takdimun nas, dari nas-nas dulu itu kita memahaminya. Kita baca kemudian kita pahami. Istima'un nasi, kemudian kita mendengarkan nas dari dari ta'bir, kemudian at-tadribah. Setelah kita mendengarkan nas, kemudian maka kita harus ada latihan. Jadi cara membangun pengetahuan kita atau konsep di dalam mengetahui dari tema, yaitu as-sa'ah. Kemudian pengetahuan yang kedua, an-nasyatus tsani taqdimul qawaid, yaitu mendahulukan kaidah-kaidah yang ada. Tahlilun nas, yang kedua yaitu memilah nas yang sangat relevan. Dan yang ketiga yaitu at-tadribat, harus banyak latihan. Kemudian konsep atau peta pengetahuan yang harus ditanamkan. Yang ketiga, an-nasyatus salis fahmun nas, memahami dari nas yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu at-ta'bir al-muwajjuh jama'iyan, yaitu at-ta'bir. Jadi memahami konsep ibarah-ibarah yang di situ al-muwajjuh jama'iyan, entah itu sifatnya dituju secara sendiri atau secara keseluruhan. Dan konsep peta pengetahuan yang keempat, at-ta'bir al-mawjuh atau al-muwajjuh fardiyan. Jadi takbir yang dibahas atau fardiyan, yaitu secara sendiri. Maka dari keempat inilah sebenarnya pengetahuan yang perlu kita terapkan, bagaimana supaya kita itu bisa memahami bahasa Arab dengan baik yang benar. Oke. An-nasyatul awal, konsep pengetahuan yang pertama, as-sa'ah. Kita tahu sa'ah itu artinya apa? Jam. As-sa'ah jam. Kemudian al-mufradat, undur wastami wa'id. Nah, mufrad kosakatanya apa yang harus kita bangun? Yang pertama, coba kita perhatikan di dalam mufradat yang harus kita bangun. Yang pertama adalah adat, hitungan. Hitungan mulai dari angka 1, angka 2 sampai angka ke-10. Angka 1 al-wahidah, 1, as-saniyah, kedua, as-salisah, ketiga, ar-rabi'ah, keempat, al-khamisah, kelima, as-sadisah, keenam, as-sabi'ah, ketujuh, as-thaminah, kedelapan, at-tasi'ah, ke-9, al-ashirah, ke-10, al-hadiyata asyar, ke-11, as-saniyata asyar, ke-12. Jadi ini yang harus dibangun yang pertama di dalam pengetahuan kita, sehingga nanti akan mempermudah kita di dalam memahami as-sa'ah. Jadi kosakata atau mufradat yang harus kita hafalkan, yaitu mulai dari angka 1 sampai angka 12. Jadi kalau bedakan antara ahad-ahad itu 1, tapi kalau al-wahidah itu ke-1. Makanya di sini al-wahidah, karena diperuntukkan untuk untuk jam, tidak untuk menghitung nomor seperti biasanya wahid, isnan, salasah ini. Jadi al-wahidah ke-1, as-saniyah kedua, as-salisah ketiga, ar-rabi'ah keempat, al-khamisah sampai as-saniyata asyar yang ke-12. Kalau dalam praktek jamnya, ya kita bisa melihat nanti contoh sekarang jam 1. Kam sa'atul an, al-an as-sa'atul wahidah. Sekarang